Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi perihal mengapa kampas kopling kendaraan Anda cepat habis dan bagaimanakah seharusnya dalam penggunaannya. Nah, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu komponen dari sistem kopling kendaraan Anda. Yang pertama adalah kopling dengan sistem hidrolik. Komponennya adalah ada master kopling, ada silinder clutch operating sekaligus sebagai release bearing, ada plat kopling atau disc clutch, ada cover clutch beserta spring diafragmanya, ada bearing input shaft, dan ada seal di dalam seal crankshaft belakang. Ya, sistem hidrolik tidak bisa disetel ketinggian dan kerendahan daripada pedal kopling sesuai dengan keinginan si pemakainya, tetapi harus mengikuti setelan standar dari pabriknya. Yang kedua adalah kopling dengan sistem kabel. Nah, komponennya hampir sama dengan komponen hidrolik, cuman bedanya dia menggunakan kabel kopling, dan ini bisa dilakukan penyetelan ketinggian, kerendahan sesuai dengan keinginan si pemakai. Nah, perhatikan video berikut ini. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar, tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada release bearing. Ini seperti laher yang tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit, jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak ke arah yang berlawanan. Agar ini bisa terjadi, di dalam cover kopling terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit dan retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya, dalam posisi normal atau pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu kita injak pedal kopling, release bearing bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya, plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel, sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Ketika pedal kopling kita rilis, daya elastisitas pegas diafragma membuat plat penekan kembali menekan plat kopling sehingga ketika plat itu kembali saling menempel. Nah, dari video tadi kita bisa ketahui bahwa fungsi kopling adalah satu, sebagai penghubung dan pemutus putaran mesin ke transmisi atau powertrain.
Yang kedua adalah sebagai pengontrol daripada gear speed atau kecepatan kendaraan dan juga tenaga mesin sesuai kebutuhan kendaraan. Dengan kedua fungsi utama kopling ini, maka Anda hanya bisa menekan full pedal kopling saat melakukan perpindahan gigi saja. Pedal kopling tidak ditekan untuk lama-lama, apalagi menekan setengah kopling. Perhatikan video berikut ini. Pada awal tanjakan, mulanya pedal rem dan kopling ditekan saat mesin menyala. Sekarang, lepaskan pedal kopling sedikit demi sedikit sampai terasa gigitan kopling. Gigitan kopling bisa dirasakan oleh kaki Anda. Mungkin akan terasa seperti mesinnya menggigil. Pada titik ini, kendaraan tidak akan berjalan, bahkan jika Anda melepaskan pedal rem. Kopling yang dilepaskan sebagian bekerja seperti rem. Sekarang, Anda bisa menekan pedal gas dan mobil akan bergerak maju. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kopling yang dilepas sebagian bertindak seperti rem? Fenomena rem ini tidak lain adalah fenomena keseimbangan tenaga. Dengan kondisi seimbang yang sempurna, roda kendaraan tidak akan bisa berputar, dan tarikan gravitasi akan sama dengan gaya gesek statis pada roda. Roda kendaraan dicegah berputar oleh tenaga lain. Keseimbangan tenaga antara gaya maju mesin dan gaya gesek statis yang sama. Ketika Anda melepaskan kopling sebagian dan menyeimbangkan gigitan kopling, Anda tidak sadar melakukan semua keseimbangan tenaga ini. Bila tenaga ini berada dalam keseimbangan sempurna, roda, sistem transmisi, dan piringan kopling tidak akan bisa berputar. Begitulah cara kerja gigitan kopling yang berperan sebagai rem. Tapi dalam kasus ini perlu diingat bahwa gaya gesek antara permukaan tergesek menghasilkan tenaga maju mesin. Ini akan mengakibatkan keausan material gesekan pada piringan kopling. Kami berharap video ini bisa membantu Anda menjadi teknisi dan pengemudi yang lebih baik. Nah, dari video ini artinya Anda tidak diperkenankan untuk menekan setengah kopling saat tanjakan, ataupun saat macet, ataupun saat sedang di lampu merah. Jika Anda sering melakukan ini, maka sama aja Anda memperpendek usia kampas kopling Anda. Kenapa? Karena selama Anda menekan setengah kopling atau menggantung kopling saat perpindahan gigi di tanjakan ataupun di jalan macet, maka pergesekan terus terjadi antara kampas kopling dengan matahari atau cover clutch. Dan ini yang membuat kampas kopling Anda cepat habis. Nah, tentu Anda bertanya, hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menjaga usia kampas kopling bertahan lama? Perlu Anda ketahui bahwa usia pakai kopling bisa mencapai angka 70, 80, bahkan sampai 100.000 kilometer. Tapi bila Anda salah menggunakan kopling, maka usia kopling Anda ada di bawah 50.000 km, di bawah 30.000 km, atau di bawah 20.000 km. Bahkan ada yang belum 10.000 km sudah habis kampas koplingnya. 1. Tekan full pedal kopling saat melakukan perpindahan gigi. Kedua, rajinlah Anda menetralkan tuas persneleng saat jalan macet. Jangan digantung atau setengah kopling. Saat macet tanjakan, aturlah jarak Anda dengan kendaraan di depan Anda. Dan fungsikan rem tangan ketika macet berhenti dan netralkan tuas persneleng. Sehingga saat jalan merayap, Anda bisa menjalankan kendaraan dengan menggunakan gear speed 1 tanpa menginjak setengah kopling. Setiap memberhentikan kendaraan, lakukan pengereman terlebih dahulu dan injaklah pedal kopling ketika dibutuhkan untuk melakukan perpindahan tuas persneleng. Berikut adalah jenis-jenis dari kerusakan komponen kopling.
Ini adalah bearing kopling atau release bearing macet. Ini adalah release bearingnya pecah, terbelah dua karena macet atau lama tidak diganti. Ini adalah ampas daripada pergesekan kampas kopling. Ini adalah bearing input shaftnya macet, kampas koplingnya habis, seal crankshaftnya bocor, dan bearing input shaftnya macet. Ini adalah permukaan flywheel yang tergerus oleh karena gesekan kampas kopling yang habis. Ini adalah flywheel yang masih baru, belum digunakan. Permukaan daripada flywheel yang tergerus oleh karena kampas kopling habis. Ini adalah kampas kopling yang sudah habis. Ini adalah dampak dari sering digantungnya atau setengah kopling. Kampasnya sampai habis, permukaan mataharinya juga tergerus dalam, dan ampas gesekan kampas kopling nyangkut di transmisi. Ini juga adalah kampas koplingnya habis, tergerus. Ini adalah permukaan dari kampas kopling yang masih baru. Anda bisa bedakan dengan kondisi yang terjadi. Ini adalah jenis kerusakan daripada matahari atau cover clutch. Spring diafragma mengeras atau terkikis. Permukaan cover clutch juga kasar karena terkikis oleh kampas kopling. Ini adalah jenis-jenis daripada kerusakan release bearing ya. Ada yang macet, ada yang pecah, terlepas, terbagi dua. Nah ini. Dan hidroliknya bocor di operating clutch release bearing. Nah, tentu Anda bertanya-tanya, apa saja sih gejala kerusakan dari penipisan kampas kopling? 1. Pedal kopling terasa tinggi dan berat. Kedua, setiap perpindahan gigi melepas kopling tinggi baru mau jalan. 3. Kendaraan tidak kuat nanjak. Keempat, saat akselerasi RPM-nya sudah tinggi, mesin gerung dan tidak ada pertambahan tenaga ataupun kecepatan. Kasus seperti ini biasanya kampas kopling selip. Setiap injak pedal kopling terasa bunyi di dalam transmisi. Dan lepas pedal kopling, bunyi pun hilang. Tercium bau gosong saat macet di tanjakan. Perpindahan gigi susah dan keras, bahkan terdengar bunyi. Dan yang paling terparahnya, masuk persnel yang satu pun, lepas kopling sudah tinggi, kendaraan tidak bisa jalan. Perhatikan pedal kopling Anda. Jika kependekan akan membuat susah masuk persneleng, dan ini berakibat fatal di plat kopling. Lalu bisa juga pendek karena kebocoran sistem hidrolik atau kerusakan bushing di kabel kopling, ataupun karena ada kerusakan di tuas release bearing. Nah, demikian informasi kali ini ya guys, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di subscribe, share, and like
Nantikan Anda di video kami berikutnya. Bye-bye.